Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tentang penerapan supply chain management Uniqlo. Ya, perkenalkan nama saya Said Rafiataya yang dengan NIM akhir 036. Lanjut, langsung ke latar belakangnya. Jadi, industri fast fashion berkembang pesat dengan permintaan atas pakaian yang modis dan terjangkau. Jadi, Uniqlo adalah salah satu pemain utama menerapkan sistem supply chain management yang inovatif untuk memastikan efisiensi produksi, distribusi, dan penjualan. Tujuannya untuk menganalisis bagaimana Uniqlo mengelola rantai pasokannya agar tetap kompetitif di industri fast fashion. Jadi apa itu supply chain management? Ya, kita langsung saja. Adalah serangkaian proses yang mengelola aliran barang, informasi, dan layanan dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuannya adalah memastikan bahwa produk tersedia dalam jumlah yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat dengan biaya yang optimal. Nah, langsung saja, gimana langkah-langkahnya? Apa aja yang elemen-elemen di dalam supply chain management tersebut? Pertama, langsung start di supplier, di mana sebut saja produsen lah. Jadi supplier ini lebih ke dia menyediakan bahan baku tersebut. Nah, dari supplier sini kita langsung ke pabrik, di mana pabrik ini atau sebuah manufaktur di mana dia mengelola dari bahan baku sampai ke bahan jadi. Nah, lanjut pabrik ke pergudangan, di mana pergudangan ini dia akan menyimpan bahan-bahan yang sudah jadi. Nah, setelah di pergudangan langsung ke perusahaan jasa logistik. Jadi perusahaan jasa logistik ini lebih ke bisa juga ke distributor, di mana mereka punya perusahaan-perusahaan di mana dia bisa mendistribusikan bahan-bahan yang jadi kepada toko-toko dan langsung ke konsumen. Nah, selanjutnya adalah distributor, di mana distributor ini juga langsung dari Uniqlo-nya. Nah, ini beda ya teman-teman, jadi ini lebih ke supply chain manajemennya aja, bukan dari penerapannya dari Uniqlo. Nah, jadi distributor ini ialah sebut saja ya distribusi dan sebagai pengiriman lah dari pergudangan ke toko-toko tersebut langsung sampai konsumen. Nah, terakhir ialah konsumen, di mana konsumen ini ialah tahap akhir atau elemen akhir yang termasuk dalam supply chain management, di mana dia tinggal bayar, tinggal mengkonsumsi, tinggal memakai produk-produk yang ada. Nah, jadi apa itu Uniqlo? Jadi Uniqlo itu adalah panjangan dari Unique Clothing Warehouse, di mana perusahaan pakaian kasual asal Jepang yang dikenal dengan produk yang berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif. Jadi perusahaan ini menggunakan sistem SCM yang inovatif untuk mengendalikan rantai pasoknya, mulai dari desain, produksi, hingga distribusi produk. Nah, dengan model SPA, Specialty Store Retailer of Private Label Apparel, nah, dan teknologi seperti RFID ialah Radio Frequency Identification, dan ERP ialah suatu software yang dimana nama panjangnya ialah Enterprise Resource Planning. Nah, Uniqlo memastikan efisiensi produksi dan kepuasan pelanggan. Lanjut ke kesesuaian strategis, di mana kesesuaian strategis yang diterapkan oleh Uniqlo ialah untuk menyeimbangkan responsivitas dan efisiensi dalam rantai pasoknya. Strategi utama meliputi yang pertama ialah ERP. Jadi ERP ini adalah sebuah software, kalau panjangnya ialah Enterprise Resource Planning, di mana ini adalah sebuah software yang dibangun oleh kebanyakan perusahaan juga punya ERP, di mana itu adalah integrasi informasi dari produksi hingga SDM, atau bisa disebut sebagai sumber daya manusia, bahkan sampai ke data-data yang sudah diambil dari konsumen. Gimana itu? Jadi setiap aspek-aspek dalam supply chain management ini, seperti supplier, pergudangan, manufaktur, pabrik, nah itu semuanya info-infonya sudah terintegrasi dalam suatu software, di mana ini juga sebuah transparansi dari informasi-informasi agar semua tim dari aspek-aspek tersebut sudah tahu. Oh, dari supplier juga tahu, ternyata dari pergudangan ada kondisinya ternyata gimana. Nah, itu berlaku di semua aspek
di timnya. Jadi setiap tim di elemen-elemen yang ada di supply chain management sudah tahu apa aja info-infonya lewat satu software ini. Nah, selanjutnya ialah RFID. RFID ini adalah panjangannya ialah Radio Frequency Identification, di mana kalau di kebanyakan yang kita temui toko-tokonya itu kan menggunakan scanner yang namanya ya scan barcode gitu kan. Nah, itu manual. Nah, kalau RFID ini langsung otomatis, di mana ya namanya Jepang juga kan. Nah, jadi setiap toko-toko dari Uniqlo tersebut dia menggunakan RFID sebagai pengecekan stok yang ada di toko-toko tersebut. Nah, kenapa ini dibahas data real time? Jadi kalau dari hasil kasir kan yang kita sering temui itu pakai scanner barcode. Nah, itu menurut mereka itu tidak efektif karena dia harus satu persatu di scan gitu. Nah, sedangkan RFID dia menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data yang ada produk dari Uniqlo tersebut itu ada ditempel chip kecil. Nah, itu untuk mentransmisikan data gelombang radio tersebut kepada pembaca. Jadi ini lebih efektif, ada penyimpanan data juga dan itu lebih efektif, lebih cepat. Nggak perlu lagi kasir-kasir itu langsung nge-scan itu, wah nge-scan terus. Nah, kasir kan capek, jadi langsung aja pakai RFID ini. Ialah untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar untuk menghindari overstock. Di mana dengan data real time ini, jadi dari penggunaan pun tahu, dari supplier pun tahu, oh ternyata stok di hari ini itu sekian, berarti kita buatnya di hari ini sampai mungkin besoknya aja itu sekian. Nah, dengan ada RFID ini ditambah dengan ERP ini, jadi di segala tim dalam elemennya SCM ini dia langsung tahu, data real time ini langsung ada disampaikan informasinya kepada mereka semua. Jadi mereka langsung tahu, makanya ini disebut juga namanya dengan transparansi. Jadi mereka semua tahu apa segala rantai-rantai pasokan ini apa aja kondisinya gimana gitu. Nah, yang ketiga adalah efisiensi biaya dan waktu. Sudah jelas, yang namanya supply chain management itu yang letak efisiensinya itu gimana? Ialah mengurangi biaya operasional, mengurangi waktu operasional, jangka waktu operasional, dan malah mendapatkan pendapatan atau income yang lebih banyak. Nah, kalau bisa begitu, itulah namanya efisiensi dari sebuah supply chain management tersebut. Nah, ini adalah optimalisasi proses tanpa mengorbankan kualitas. Jadi kualitasnya tetap terjaga, tetap dengan harga yang kompetitif dan juga bagus tentunya. Namanya Jepang juga ya kan. Lanjut. Nah, ini adalah SPA model, ialah Specialty Store Retailer of Private Label Apparel. Nah, model dari SPA ini gimana sih kalau Uniqlo menggunakan ini? Jadi SPA adalah model bisnis di mana merek mengontrol seluruh rantai pasokan dari desain, produksi hingga penjualannya langsung. Di mana dengan model ini Uniqlo dapat mempercepat produksi karena tidak bergantung pada pemasok eksternal. Jadi dari pemasok eksternal ini kita nggak butuh karena Uniqlo menurut mereka itu kurang efisien. Nah, yang kedua ialah menekan biaya karena tidak perlu perantara dalam distribusi. Jadi, di penerapan SPA model dalam Uniqlo, distributor ini nggak perlu. Jadi dari supplier, pabrik, pergudangan, perusahaan jasa logistik langsung ke konsumen, di mana mereka Uniqlo ini sudah mempunyai perusahaan jasa logistik sendiri, di mana dia langsung mendistribusikannya langsung ke konsumen. Nah, dan juga penerapan SPA model itu adalah di pergudangan juga ada apa namanya itu. Jadi ada namanya Daifuku Warehouse, di mana pergudangan tersebut sudah dioperasikan oleh robot-robot. Namanya juga Jepang ya kan. Nah, jadi robot-robot di sini yang namanya, nah, jadi di robot-robot ini sudah tertanam di dalam mereka itu ada ERP juga, di mana mereka sudah tahu data-data dari setiap aspek di SCM tersebut, di mana item-item atau bahan yang sudah jadi di pergudangan itu, dia tuh langsung tahu, oh waktunya kita mengirim produk-produk jadi itu langsung ke
perusahaan logistik, di mana ya itu di mana bahan-bahan yang sudah jadi yang disimpan dalam pergudangan tersebut itu nggak langsung lama, agar efisiensi juga kan, mereka langsung tahu kapan dan di mana waktunya untuk mengirimkan bahan yang sudah jadi tersebut. Jadi nggak terlalu lama produk-produk itu tersimpan di dalam gudang. Kelamaan juga berarti nggak efisiensi juga kan. Nah, terus yang ketiga adalah menjaga kualitas produk dengan kontrol ketat di setiap produksi. Jadi merek Uniqlo ini sudah mengontrol semua aspek dalam supply chain management tanpa dari faktor eksternal. Jadi langsung semuanya faktor internal semua supply chain management. Kecuali dalam perusahaan jasa logistik itu dari perusahaan lain untuk mendistribusikannya langsung ke toko-toko. Nah, langsung ke kesimpulan. Jadi Uniqlo sukses mengembangkan supply chain management inovatif dengan SPA modelnya, teknologi ERP atau Enterprise Resource Planning, dan RFID ialah Radio Frequency Identification untuk memastikan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan rantai pasok. Dengan strategi ini Uniqlo mampu memenuhi permintaan pasar dengan cepat, menjaga loyalitas pelanggan, serta tetap kompetitif dalam industri fast fashion yang dinamis. Dan ya, sampai ke penghujung presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan ini adalah informasi yang bisa kalian tahu dari kependekan nama tadi. Uniqlo STM, SPA model, ERP, dan RFID. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.